Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Imas Rukmini. Orang-orang memanggilku Ima saja. Umurku 25 tahun dan aku tinggal bersama ibuku di sebuah kampung kecil di kaki Gunung Salak, di Jawa Barat. Hidup kami sederhana. Setiap pagi aku membantu ibu menyiram kebun sayur dan merawat ayam peliharaan. Siangnya aku mengajar mengaji anak-anak di langgar kecil samping rumah. Dan malam hari, kalau tidak terlalu lelah, aku suka membaca Al-Quran atau menulis di buku harian kecilku yang sudah lecak. Aku tidak punya ayah sejak usia 5 tahun. Kata ibu, ayah wafat dalam perjalanan pulang dari pesantren di Ciamis. Sejak itu, kami berdua saling menjaga. Meskipun hidup kami pas-pasan, aku tak pernah merasa kekurangan. Sampai hari itu datang. Hari itu, suasana kampung begitu sejuk. Kabut tipis menyelimuti kebun belakang. Aku baru saja selesai membersihkan lemari kayu tua milik almarhum kakek yang terletak di gudang kecil belakang rumah. Di dalam laci bawah, aku menemukan sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sebuah buku tua bersampul kulit coklat tua, penuh debu, dan berbau kayu lapuk. Di bagian depan, tertera tulisan aksara Sunda kuno. Aku tidak bisa membacanya, tapi di halaman dalam ada lambang harimau putih bertaring emas yang tampak seperti melompat dari dalam kertas. Apa ini? Bisikku heran. Buku itu terasa dingin saat kusentuh, meski matahari siang sedang terik. Ibu lewat dan memanggilku dari dapur. "Mas, jangan lama-lama di gudang. Suka aneh hawa di sana." Aku hanya mengangguk, menutup buku itu, lalu membawanya ke kamar dan menyimpannya dalam laci meja belajarku. Malamnya, aku bangun sekitar pukul 2. Angin seperti berbisik di luar jendela. Aku bangkit untuk mengambil air wudhu. Saat hendak berdiri untuk sholat tahajud, aku melihat bayangan putih melintas di halaman belakang. Tapi ketika kulihat dengan seksama, tidak ada apa-apa. Aku berpikir itu hanya imajinasiku yang kelelahan. Lalu aku pun sholat. Hening. Damai. Saat sedang sujud terakhir, jantungku berdebar lebih kencang dari biasanya. Bukan karena takut, tapi seperti ada yang memanggil. Aku menyelesaikan doa, lalu berzikir pelan sambil memejamkan mata. Dan entah bagaimana, aku tak pernah bangun kembali. Keesokan harinya, ibu menemukanku tergeletak diam di sajadah. Mata tertutup, nafas tak terasa. Beberapa tetangga datang dan dokter dari puskesmas desa menyatakan aku telah meninggal dunia. Namun anehnya, tubuhku masih hangat. Tidak kaku, tidak pucat. Ibu menangis tak henti-hentinya. Ia yakin aku belum benar-benar pergi. Ia menolak jenazahku dimakamkan. Hari pertama lewat, hari kedua diselimuti kecemasan, hingga hari ketiga tubuhku masih tetap utuh. Dan saat semua orang hampir menyerah, jiwaku sedang berada jauh di tempat yang tidak bisa mereka lihat. Tempat yang kelam dan sangat sunyi. Aku tidak tahu di mana aku berada. Rasanya tubuhku ringan, seperti melayang tanpa kaki. Di sekelilingku hanya ada kabut keabu-abuan yang tak berujung. Tidak ada langit, tidak ada tanah. Hanya kekosongan yang memeluk erat tubuhku yang tak lagi bisa kuraba. Aku memanggil-manggil, "Bu, siapapun, tolong." Tapi suaraku seperti tersedot dalam ruang hampa. Tidak ada gema, tidak ada jawaban.
Tiba-tiba, suara sayup terdengar dari kejauhan. Suara perempuan tua, lirih, serak, seperti sedang melantunkan sesuatu. Yasin, wal Qur'anil Hakim. Itu suara ibu. Tangisku pecah, tapi air mata tidak keluar. Aku mencoba berlari ke arah suara itu, tapi kakiku tidak menyentuh apapun. Rasanya aku berjalan di udara yang kental dan lengket. Semakin aku berusaha mendekat, suara ibu malah menjauh. Kemudian semua cahaya di sekitarku lenyap. Aku berada dalam lorong hitam panjang dengan dinding-dinding seperti bayangan hitam bergoyang. Mereka tak punya wajah, hanya siluet-siluet melengkung yang bergerak pelan, mengamatiku. Lalu satu suara berat berbisik dari belakangku. Kau belum waktunya di sini, tapi kau juga belum layak kembali. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi angin bertiup pelan di telingaku, membawa aroma tanah basah dan dupa kering. Satu persatu bayangan di dinding mulai berubah wujud, menjadi wajah-wajah manusia yang tak kukenal. Beberapa menangis, beberapa menjerit pelan. Tapi yang paling mengerikan adalah satu wajah tua, penuh luka, matanya memutih, memandangku tajam tanpa berkedip. Apa ini neraka? Bisikku ketakutan. Suara tadi kembali bergaung, lebih jelas. Ini bukan neraka, tapi jalan bagi mereka yang belum selesai urusannya di dunia. Tiba-tiba di ujung lorong itu muncul cahaya keemasan, seperti matahari sore yang menembus kabut. Aku berlari ke arahnya. Dalam hatiku hanya ada satu pikiran, aku harus keluar dari sini. Namun saat aku hampir mencapai cahaya itu, seekor harimau besar muncul dari kabut, berdiri menghadangku di jalanku. Matanya menyala keemasan. Bulunya putih bersih. Di dahinya ada simbol segitiga dengan titik di tengahnya. Dia tidak mengaum, tapi menatapku, seolah mengenalku. Siapa kau? Tanyaku dengan suara gemetar. Harimau itu tidak membuka mulut, tapi suaranya terdengar langsung di dalam pikiranku. Aku bukan harimau biasa. Aku penjaga warisan. Aku utusan dari Prabu Siliwangi. Tubuhku lunglai. Lututku lemas. Aku jatuh bersimpuh di hadapannya. Imas, waktumu belum tiba, tapi jika ingin kembali, ada hal yang harus kau pahami dahulu. Aku tak tahu apa maksudnya, tapi sebelum aku bisa bertanya lebih lanjut, tanah di bawahku retak perlahan. Lorong itu berubah menjadi pusaran awan kelam dan aku terhisap masuk ke dalamnya, lagi-lagi melayang di antara langit dan dunia. Di balik pusaran itu, samar-samar terdengar suara ibu menangis di dekat telingaku. Imas, bangun nak. Kalau kamu bisa dengar ibu, pulanglah. Air mata yang tak pernah keluar di alam ini akhirnya menetes. Tapi bukan dari mataku, dari jiwaku. Dan aku sadar, aku belum siap untuk mati. Tapi aku juga belum tahu
Bagaimana caranya kembali? Di tengah kebingunganku, pusaran hitam yang menelanku tadi tiba-tiba berhenti. Aku terhempas ke atas sebuah tanah lapang berpasir putih, dikelilingi pepohonan tinggi tak berdaun yang merunduk, seolah mendengarkan bisikan dari langit. Sunyi, tak ada angin, tapi udara begitu dingin menusuk hingga tulang jiwa. Lalu terdengar lagi suara itu, bukan dari luar, tapi langsung di dalam batinku. Imas Rukmini, cucu dari garis leluhur yang tak pernah putus, warisanmu belum kau kenali dan takdirmu belum selesai. Aku berbalik. Dari balik kabut sosok harimau putih itu muncul kembali. Tapi kali ini berubah menjadi seorang pria tua berjubah putih dengan sorban emas. Kulitnya sawo matang, tatapannya teduh tapi kuat, seperti gunung yang menyimpan badai di dalamnya. "Siapa engkau sebenarnya?" tanyaku pelan, nyaris tak bersuara. Pria itu melangkah mendekat, tapak kakinya tak menimbulkan bunyi. "Aku adalah Khodam penjaga garis leluhurmu. Aku datang karena hatimu memanggilku di tengah batas antara hidup dan mati." Ia mengangkat tangannya, dan dari balik lengannya muncullah gulungan cahaya yang jika diperhatikan lebih seksama seperti naskah tua berbahasa kuno, seperti yang pernah kulihat di buku milik kakek. "Kau adalah keturunan dari pemegang penjaga pusaka Pajajaran. Namun sejak dunia modern datang, banyak keturunan yang melupakan asalnya. Namun kau sejak kecil sudah dijaga meski kau tak sadar." Aku gemetar. Ingatanku seketika membawaku kembali ke masa kecilku, saat aku pernah hilang di kebun teh dan ditemukan sehari kemudian tanpa satu luka pun. Atau saat aku selamat dari kecelakaan motornya, padahal aku terjatuh dari tebing kecil. Semuanya terasa aneh waktu itu. Tapi kini mulai masuk akal. "Lalu, kenapa aku di sini sekarang?" Khodam itu menatapku dalam. "Karena ruhmu sedang digugat oleh dua alam. Dunia menahanmu dengan doa, tapi arwahmu belum bersih untuk kembali. Kau harus memilih, meneruskan jalan menuju akhir atau menghadapi ujian untuk pulang." Aku menunduk. "Apa ujiannya?" 3 hal yang tak bisa dibawa mati: ketakutan, dendam, dan luka hati. Kau harus menaklukkannya satu persatu. Jika kau gagal, kau akan terperangkap selamanya di gerbang antara dua dunia bersama mereka yang lupa pulang. Tiba-tiba langit berubah. Angin dingin berhembus keras dan tanah putih itu terbelah, memperlihatkan 3 pintu batu besar, masing-masing dihiasi ukiran harimau, air mata, dan cermin retak. "Kau pilih jalan pertama, Imas. Ujianmu dimulai sekarang." Tanganku gemetar, hatiku berdebar seperti genderang perang. Aku melangkah pelan ke arah pintu pertama, yang dihiasi ukiran harimau sedang meraung. Saat pintu terbuka terdengar suara gemuruh, seperti raungan ribuan harimau di kejauhan. Dan bayangan masa kecilku mulai muncul di balik kabut. Masa kecil yang tak pernah kuceritakan pada siapapun, karena aku sendiri berusaha melupakannya. Malam itu aku berumur 7 tahun. Aku melihat sosok tinggi besar berdiri di balik pohon beringin dekat sungai. Matanya menyala merah dan tubuhnya seperti dililit asap. Sejak malam itu, aku tak pernah berani ke sungai sendirian. Tapi kini, aku harus kembali menghadapi malam itu dan menyapanya. Langkahku berat, tapi suara Khodam itu menggema lagi. "Jika kau tak bisa berdamai dengan rasa takutmu, kau tak akan mampu berjalan ke pintu berikutnya." Dan aku sadar, inilah awal dari perjalanan pulangku. Atau mungkin akhir dari segalanya. Aku melangkah masuk ke dalam pintu pertama. Dindingnya dingin, basah dan berembun. Di dalam, suasananya begitu sunyi, tapi bukan sunyi yang tenang, melainkan sunyi yang membuat jantung berdetak lebih cepat
karena ada sesuatu yang sedang menunggu di dalam kegelapan. Aku terus berjalan dan tiba-tiba tanah di bawahku berubah menjadi tanah berlumpur yang lengket. Langkahku berat. Dan di kejauhan aku melihat pohon beringin besar berdiri kokoh. Pohon itu, pohon yang dulu kulihat saat kecil ketika aku tersesat dan melihat makhluk tinggi bermata merah berdiri diam seperti patung. Aku tak ingin mendekat, tapi kakiku terus melangkah seolah ada yang menarikku ke sana. Angin dingin berhembus, ranting pohon bergerak tanpa suara, dan tiba-tiba dia muncul. Sosok tinggi itu dengan tubuh dibalut kabut hitam dan mata yang menyala merah seperti bara. Ia berdiri di bawah pohon yang sama dalam posisi yang sama seperti dulu, menatapku tanpa berkedip. Tapi kali ini ia bicara. Kau mengunci ketakutan itu selama bertahun-tahun, Imas. Kini waktunya kau menatapnya, atau selamanya akan dikejar bayang-bayangku. Tanganku gemetar, bibirku membisu. Aku ingin lari, tapi tak bisa. Kenapa kau menghantuiku? Tanyaku pelan, nyaris menangis. Karena aku bagian dari ingatanmu. Kau tak pernah benar-benar meninggalkan malam itu. Lalu perlahan, sosok itu berubah wujud. Kabut hitamnya sirna dan di baliknya muncul sosok anak kecil, diriku sendiri, umur 7 tahun yang berdiri sambil menangis. Maafkan aku, bisikku lirih pada diriku sendiri. Anak kecil itu tersenyum pelan lalu menghilang. Begitu juga pohon beringin dan lorong gelap itu. Kini aku berdiri kembali di depan ketiga pintu batu bersama Hodam Prabu Siliwangi yang menunggu dengan tenang. Kau sudah melewati gerbang ketakutan, tapi masih ada 2 ujian lagi. Siapkah kau membuka pintu kedua? Aku mengangguk pelan, pintu dengan ukiran air mata terbuka dan membawaku ke sebuah ruangan berbentuk lingkaran. Di tengahnya duduk seseorang yang sangat kukenal. Paman Ujang. Saudara ayahku yang dulu sangat dekat denganku, tapi berubah setelah ayah meninggal. Ia mengambil tanah warisan tanpa seizin ibu, bahkan memarahi kami saat menolak menjual sawah peninggalan ayah. Hubungan kami renggang sejak itu. Dalam hatiku, aku tahu aku menyimpan luka dan marah. Paman Ujang menatapku, tapi matanya bukan mata manusia, kosong, abu-abu. Ia bicara datar. Dendam kecil adalah rantai halus yang mengikat jiwa. Maukah kau memaafkan? Aku menggigit bibir. Aku tak tahu jawabannya. Di ruangan itu satu persatu muncul wajah-wajah orang yang pernah menyakitiku. Teman sekolah yang pernah mempermalukanku, guru yang mencibirku saat miskin, tetanggaku yang merendahkan ibu. Semuanya menatap, menunggu pengampunan. Aku menutup mata. Hatiku berdebar. Ya Allah, beri aku hati yang lapang. Aku ingin pulang. Tangisku pecah. Aku membuka mata dan berkata, aku memaafkan kalian. Aku ingin pulang. Ruangan itu lenyap. Kini tinggal satu pintu terakhir. Pintu yang paling menakutkan. Pintu dengan ukiran cermin retak. Hodam itu berkata pelan, gerbang ini tidak menampilkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Aku melangkah pelan. Ketika pintu terbuka, aku masuk ke dalam ruangan kosong dengan satu cermin besar di tengah. Aku melihat diriku, tapi bukan aku yang biasanya. Wajahku terlihat lelah, mataku sayu, tapi yang paling membuatku takut adalah di balik bayangan cermin itu muncul bisikan-bisikan. Kau tidak cukup baik, kau hanya beban, ibadahmu tak cukup untuk selamat. Itu suaraku sendiri. Aku mulai goyah. Aku ingin memecahkan cermin itu. Tapi suaraku membisik, jangan, hadapi. Aku mendekat, menyentuh permukaan kaca, dan dalam diam aku berkata pada bayanganku sendiri, aku bukan sempurna, tapi aku sedang berusaha. Aku ingin memaafkan diriku agar bisa pulang. Cermin itu bergetar, lalu retak perlahan menjadi cahaya. Cahayanya hangat, tenang, dan aku terdorong kembali keluar ke tempat semula, di hadapan Hodam Prabu Siliwangi yang menunggu dengan tenang. Ia tersenyum untuk pertama kalinya. Kau telah melewati 3 gerbang, tapi jalan kembali belum terbuka. Masih ada satu hal yang tak bisa kau lewati sendiri. Aku menatapnya. Apa maksudnya? Dan saat itulah
terdengar suara dari kejauhan, suara yang tak asing, ibu, membaca doa, menangis, memanggil namaku dari dunia nyata, dan aku sadar doa itu adalah kunci terakhir yang bisa membuka pintu pulang. Tapi saat aku hendak meraih cahaya dari doa ibu yang menggema lembut di angkasa itu, tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Cahaya tadi padam, seolah lenyap ditelan kekuatan yang lebih besar. Aku gagal, bisikku pelan, namun suaraku tak terdengar bahkan oleh diriku sendiri. Langit runtuh, tanah bergoyang. Aku seperti dilempar dari langit ke dalam jurang tak berdasar yang tak bisa kulihat ujungnya. Angin berputar seperti badai dan suara-suara aneh memekakkan telinga. Suara tawa, suara rintihan, suara orang-orang menangis dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Aku melayang jatuh, tak tahu kemana, tak tahu harus apa. Tak ada pijakan, tak ada suara ibu, tak ada cahaya. Sampai akhirnya aku mendarat. Tubuhku membentur tanah basah, licin dan berlumpur. Sejenak aku diam, terbaring, terengah, menatap langit yang kini merah kelam, seperti sore yang mati. Tempat ini tidak seperti yang lain. Di sekelilingku muncul sosok-sosok samar tanpa wajah, berdiri diam, seolah terjebak dalam waktu yang berhenti berdetak. Beberapa dari mereka bersandar ke batu-batu besar, sebagian lagi menggigil, memeluk lutut sambil menunduk dalam diam. Seseorang berbisik di dekatku, suara lirih tapi dingin. Kami adalah mereka yang tak bisa memaafkan diri sendiri. Kami berjalan tapi tak pernah sampai, berdoa tapi tak percaya akan diampuni. Aku mundur, ketakutan, napasku sesak. Tidak, aku sudah memaafkan, aku sudah mencoba. Tapi hatiku tahu, aku belum sepenuhnya percaya. Aku merasa tak cukup suci untuk diampuni. Aku merasa sholatku belum sempurna. Zikirku belum rutin. Aku merasa terlalu kecil untuk kembali. Terlalu banyak kekurangan. Aku mulai menangis. Kali ini bukan karena takut, tapi karena putus asa. Lalu dari kejauhan, bumi berguncang pelan. Bayangan besar melintasi kabut. Langkah kaki yang berat dan agung terdengar menghantam tanah. Macan putih itu datang. Tapi kali ini tubuhnya berlumur luka cahaya. Di lehernya tergantung kalung ukiran segitiga berisi huruf-huruf yang bersinar samar. Ia berjalan mendekat perlahan, dengan mata yang kini berair. Macan putih itu menangis. Ia bersujud di hadapanku. Imas, ini bukan tentang seberapa sempurna amalmu, tapi seberapa dalam hatimu percaya bahwa Allah Maha Pengampun. Luka yang tak terlihat adalah yang paling berat. Tapi jika kau masih mau pulang, kau harus percaya bahwa engkau berharga. Aku menutup mata, tanganku gemetar. Kemudian doa ibu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, lebih tulus dari sebelumnya. Ya Allah, jangan ambil anakku kalau ia belum siap. Ampuni dia, bimbing dia, tolong dia. Doa itu seperti pelita yang menembus kabut hitam dan menyinari wajah-wajah arwah di sekitarku. Perlahan, satu persatu dari mereka lenyap dalam damai, dan tanah basah itu berubah menjadi cahaya lembut. Macan putih berdiri, menatapku. Waktumu belum selesai. Bangkitlah, jalanmu terbuka. Seketika tubuhku terangkat. Langit yang tadi kelam kini terbuka, dan di atas sana
di kejauhan, aku melihat rumahku. Teras kecil, langgar kayu dan sosok ibuku yang sedang duduk di dekat sajadah. Wajahnya basah oleh tangis. Tanganku terulur. Aku berseru, "Ibu, Imas pulang." Suara itu menggema di langit-langit nurani. Tanganku terulur ke arah cahaya. Tubuhku terangkat perlahan, naik menembus kabut, menembus segala batas yang memisahkan dunia dan akhirat. Aku bisa melihat semuanya dari atas, rumahku, halaman kecil yang kini ramai oleh warga, dan ibu yang bersimpuh di sisi tubuhku yang terbujur kaku di atas sajadah. Tangannya menggenggam tanganku yang dingin, bibirnya tak henti berdoa. "Imas, nak, pulanglah, jangan tinggalkan ibu sendirian. Kalau ibu pernah salah, maafkan, tapi jangan bawa semua luka itu ke alam sana." Air mataku jatuh, meski ragaku belum bisa bergerak. Aku sudah hampir masuk kembali ke tubuhku. Tapi, di detik terakhir, ada sesuatu yang menghalangiku. Sesuatu seperti dinding tak terlihat, tipis namun kuat, berdiri di antara jiwaku dan jasadku. Aku terhempas mundur, terombang-ambing dalam cahaya yang berubah menjadi kabut perak. "Tidak, aku sudah siap kembali," teriakku. Lalu muncul lagi suara lembut nan tegas dari arah yang tak kulihat. Suara yang sangat mirip dengan suara lelaki tua yang penuh wibawa, yang pernah kurasakan saat membaca naskah kuno milik kakekku. "Kau telah melewati 3 ujian. Kau telah menerima doa. Tapi masih ada satu hal yang belum kau lepaskan." Aku memejamkan mata. Apa itu? Penyesalan. Tiba-tiba aku dibawa ke satu ruang hampa yang terang. Dan di sana, seperti sebuah layar besar, diperlihatkan semua momen dalam hidupku. Saat aku memarahi ibu karena lupa membawakan sarapan, saat aku pura-pura tidur supaya tak ikut membersihkan langgar, saat aku menunda sholat karena menonton drama, saat aku merasa doa-doaku tak layak didengar karena merasa terlalu berdosa. Semua itu seperti menusuk perasaanku, tapi bukan karena orang lain menghakimi, melainkan karena aku sendiri yang belum memaafkan diri. Air mataku kembali menetes. Aku bersimpuh. "Ya Allah, aku menyesal, tapi aku tahu Engkau lebih besar dari penyesalanku. Bila Kau izinkan, aku ingin hidup untuk memperbaiki semua ini." Tiba-tiba, macan putih itu muncul sekali lagi, tapi kini dalam bentuk cahaya keemasan, dengan wajah yang tersenyum tenang. Ia tidak berkata apapun, ia hanya mengangguk pelan. Dan dalam sekejap, aku merasa jatuh, tapi kali ini bukan ke jurang, melainkan ke dalam tubuhku sendiri. Aku terbangun dengan nafas yang dalam. Mataku terbuka perlahan. Di hadapanku, wajah ibu menatapku sambil gemetar. Imas, astagfirullah, alhamdulillah." Ibu langsung memelukku sambil menangis terisak. Semua warga yang berada di luar rumah masuk tergopoh-gopoh. Beberapa menangis, beberapa sujud syukur. Sudah 3 hari aku dinyatakan tak bernyawa. Tapi aku bangun di pagi hari yang sama saat aku berpamitan dari dunia. Tubuhku masih lemah, tapi jiwaku terasa baru. Di dalam hati kecilku, aku tahu aku telah diberi kesempatan kedua. Dan saat aku menatap langit dari balik jendela rumah, aku melihat awan-awan membentuk siluet seekor macan putih yang perlahan menghilang di balik cahaya pagi. Itu bukan sekadar awan, itu adalah pertanda. Pertanda bahwa aku, Imas Rukmini, perempuan desa yang dulu hanya dikenal sebagai guru ngaji kecil, telah kembali dari batas dunia yang tak semua orang pernah lihat.
Tapi aku kembali bukan hanya untuk hidup. Aku kembali untuk berubah. Hari-hari pertama setelah aku sadar, tubuhku masih sangat lemah. Langkahku pelan, nafasku pendek. Tapi suara hatiku tak pernah sekuat ini. Aku lebih tenang, lebih jernih, dan entah bagaimana, aku bisa merasakan hal-hal yang dulu tak pernah kusadari. Ketika seseorang datang bertamu, aku bisa tahu apa yang sedang mereka simpan dalam hati. Ketika aku membaca Al-Quran, aku merasa seperti dibimbing langsung oleh suara dari dalam cahaya. Dan saat aku duduk diam di teras rumah saat subuh, aku bisa melihat jejak-jejak energi yang berkelindan di udara. Tenang, tapi kadang gelisah. Kabar kebangkitanku menyebar cepat ke seluruh kampung. Orang-orang datang. Ada yang membawa anak kecilnya yang sering menangis tengah malam. Ada yang minta didoakan karena mimpinya dipenuhi suara jeritan. Ada juga yang datang hanya untuk melihat apakah benar aku telah mati suri. Aku tak pernah merasa lebih kecil dari sebelumnya, tapi juga tak pernah merasa lebih dekat dengan Yang Maha Besar. Suatu malam, aku bermimpi duduk di atas batu besar di tepi sungai. Di seberangku, seorang lelaki tua bersorban emas duduk dengan wajah damai. Ya, sosok yang dulu mengaku sebagai khodam dari Prabu Siliwangi. Ia tak bicara banyak, hanya tersenyum dan berkata, "Yang penting bukan apa yang kau lihat di alam sana, tapi apa yang akan kau perbuat di dunia ini setelah mengetahuinya." Ketika aku terbangun, aku menangis, bukan karena takut, tapi karena haru. Sejak itu, aku mulai mengajarkan anak-anak bukan hanya tentang tajwid dan hafalan, tapi juga tentang keikhlasan, keberanian, dan cinta pada diri sendiri. Aku ajarkan mereka berdoa dengan hati, bukan sekadar bibir. Aku bantu ibu-ibu kampung membaca makna Al-Quran, bukan hanya bacaannya. Beberapa malam aku masih bermimpi aneh. Kadang melihat cahaya terang yang membawa pesan-pesan seperti petunjuk. Kadang melihat macan putih berjalan pelan di pinggir sawah. Dan setiap kali aku melihatnya, aku tahu aku tidak sendirian. Aku pernah menjejak gerbang arwah. Aku pernah tersesat di batas kematian. Dan kini aku berdiri di antara dunia dengan takdir baru, bukan sebagai orang suci, tapi sebagai orang yang pernah diberi kesempatan kedua. Dan aku ingin menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk diriku, untuk ibuku, dan untuk siapapun yang pernah merasa dirinya tak cukup baik untuk diampuni, karena aku pernah merasa begitu. Tapi aku sudah kembali, dan aku tak akan menyia-nyiakannya. 3 bulan telah berlalu sejak aku kembali dari mati suri. Namun bagi diriku yang sekarang, waktu tak lagi terasa sama. Setiap pagi, ketika embun masih menggantung di ujung rumput, aku duduk di langgar kecil samping rumah. Suara ayam berkokok menyambut hari, tapi hatiku sibuk mengingat. Bukan pada ketakutan di lorong gelap, bukan pada sosok bayangan bermata merah, bukan pula pada cermin yang memantulkan penyesalan, tapi pada satu hal, bahwa hidup bukan tentang seberapa lama kita bernafas, tapi seberapa dalam kita menghidupkan hati. Anak-anak yang dulu hanya bisa mengeja huruf hijaiyah, kini mulai bertanya tentang arti kalimat dalam surah-surah pendek. Ibu-ibu yang biasanya ragu-ragu mendekat, kini justru mengajakku berbicara tentang mimpi-mimpi aneh yang mereka alami. Mereka bukan mencari jawaban goib, tapi ketenangan jiwa. Dan aku bukan siapa-siapa. Aku hanya menyampaikan apa yang kulihat saat aku mati, dan apa yang kurasa saat Allah memberiku hidup kembali.
Beberapa minggu yang lalu, seorang ibu muda datang padaku. Anak lelakinya sudah tak mau bicara sejak malam melihat sosok bayangan di dalam kamarnya. Aku tak pakai mantra, tak ada dupa, tak ada sesaji. Aku hanya duduk bersama anak itu. Kubacakan pelan surat Al-Falaq dan Anas sambil menatap matanya. Lalu kubisikkan, kadang yang kita lihat itu bukan hantu, tapi luka yang belum sembuh. Mari kita sembuhkan sama-sama ya. Anak itu menangis, tapi setelah itu ia mulai bicara lagi. Dan malamnya aku bermimpi, macan putih itu kembali. Tapi kali ini tidak berdiri gagah. Ia duduk bersila di bawah pohon rindang, tersenyum padaku dari kejauhan. Di sebelahnya duduk seorang lelaki bersorban, sama seperti dalam mimpiku dahulu. Mereka tak berkata apa-apa, tapi aku mengerti maksudnya. Perjalanan ini belum selesai, tapi aku sudah tahu arahnya. Pagi itu saat aku menyapu halaman, aku menemukan buku tua peninggalan kakek di rak belakang rumah, yang dulu sempat kutemukan sebelum aku mati. Aku buka halaman pertamanya. Dan di sana ada kalimat yang tak pernah kulihat sebelumnya. Entah kenapa baru muncul kini. Bukan semua keturunan yang akan dibimbing, hanya mereka yang hatinya bersih saat tak diminta. Aku memejamkan mata. Seketika aku tahu bahwa warisan Prabu Siliwangi bukan pada harimau, bukan pada ilmu gaib, bukan pula pada pusaka, tapi pada hati yang menjaga cahaya, bahkan ketika tak seorang pun melihatnya. Namaku Imas Rukmini. Aku pernah mati selama 3 hari. Aku pernah melihat sisi gelap dari jiwaku sendiri. Tapi aku juga pernah melihat kasih sayang Tuhan yang begitu besar, bahkan saat aku merasa sangat kecil. Dan kini, aku hidup. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi pengingat bahwa selama nafas masih ada, pintu taubat selalu terbuka. Dan selama doa masih dipanjatkan, jalan pulang akan selalu ditemukan.